Halo adik-adik, kembali lagi ya kita belajar trik matematika untuk menghitung nilai sudut istimewa trigonometri yang sudutnya itu di atas 90 derajat. Nah, biasanya kalau nilai sudutnya di atas 90 derajat seperti ini, sin 135, kita sudah bingung nih, oh hasilnya berapa ya gitu. Nah, tetapi sebelum mengetahui triknya, eh, terlebih dahulu adik-adik sudah menguasai atau menghafal nilai sudut trigonometri yang dari 0 sampai 90 derajat. Ini harga mati ya, harus di luar kepala. Dari 0, 30, 45, 60, 90. Oke. Dan yang kedua, adik-adik juga harus menguasai kuadran 1 sampai kuadran 4. Harus mengetahui ya, di kuadran 1 yang mana nilai sudutnya dari 0 sampai 90 itu trigonometrinya semuanya positif. Sedangkan di kuadran kedua yang nilai sudutnya 90 derajat sampai 180 derajat yang positif hanya sin. Sebenarnya ada satu lagi teman sin itu adalah kosek ya. Kosek juga positif di kuadran kedua. Di kuadran ketiga yang sudutnya 180 sampai 270 itu yang positif adalah tan. Sisanya negatif ya. Kalau positif tan berarti sisanya itu negatif. Tan dan kot ya. Tan dan kot. Sedangkan di kuadran keempat yang nilai sudutnya 270 sampai 360 yang positif adalah cos. Nah, temennya cos adalah sekan ya. Sekan satu lagi yang positif, sisanya negatif. Oke, di sini kita punya angka ratusan, oke, atau angka awal. Jika, ini syaratnya ya, jika angka awalnya itu genap. Nah, jika angka awalnya genap, maka trigononya tetap. Sedangkan ketika angka awalnya nanti ganjil, maka trigonometrinya itu berubah. Nah, berubahnya kemana? Sin kita ubah jadi cos. Kalau misalkan cos berubah jadi sin, sebaliknya ya. Terus tan berubah jadi kot. Atau sebaliknya, kot berubah jadi tan. Nah, sedangkan satu lagi, sekan itu berubah menjadi kosek. Begitu. Atau sebaliknya, kosek berubah jadi sekan. Nah, itu ya catatannya. Angka awalnya genap, trigonometrinya tetap. Sedangkan kalau angka awalnya ganjil, maka trigonometrinya berubah. Sin berubah jadi cos atau sebaliknya. Tan berubah jadi kot atau sebaliknya. Sekan berubah jadi kosek atau kosek berubah jadi sekan. Nah, kita bisa lihat di soal ini angka pertamanya ganjil. Maka dia berubah ya. Di sini sin berubah menjadi cos ya. Sin berubah menjadi cos. Nah, langkah selanjutnya 1 dan 3 ini ditambah. 1 ditambah 3 hasilnya 4. Oke. Dan di sini 5, 5-nya tetap ya. Yang kita jumlahkan 2 angka di depan. Nah, karena 135 ini masuk ke kuadran 2, masuk di kuadran 2, maka sin positif ya, maka tandanya tetap positif. Nah, di sini kita bisa cari nih, cos 45 berdasarkan tabel itu nilainya adalah setengah akar 2. Nah, mudah kan ya? Jadi biasanya kita menentukan nilai dari sin 135 itu menggunakan sudut relasi, itu kalau di sekolah. Tetapi kita punya trik cepatnya. Nah, tapi harus menguasai syarat-syaratnya dulu ya. Kalian harus mengetahui nilai sudut trigonometri dari 0 sampai 90. Terus kalian harus mengetahui kuadran trigonometri dan syarat ini, angka awalnya genap dan ganjil. Nah, ini jawabannya. Kita coba lihat ke soal kedua. Nah, di sini cos 210. Nah, 210 ini itu masuk di kuadran ketiga ya. Masuk di kuadran ketiga 210. Sehingga di kuadran ketiga yang positif hanya tan. Nah, karena ini cos maka hasilnya negatif. Nah, itu dia hasilnya negatif.
Selanjutnya, karena di sini itu 2, maka genap ya. Karena 2 ini genap, maka trigonometrinya tetap. Tetap cos kita tulis. Kita jumlahkan 2 ditambah 1 hasilnya 3. Nolnya tetap ya, angka di belakangnya tetap. Sehingga berdasarkan tabel di samping, cos 30 itu nilainya setengah akar 3. Nah, mudah kan? Nah, ini cos 210 nilainya negatif setengah akar 3. Nah, kita lanjut ke soal ketiga. Nah, di sini cos dari 330. Nah, karena di sini angka awalnya ganjil, maka cos berubah. Berubah jadi sin, karena cos pasangannya sin. Selanjutnya, 330 ini itu berada di kuadran keempat ya. Kuadran keempat, yang mana nilai cos positif. Jadi, di sini tetap positif. Ingat yang patokan kita itu yang cos ini. Bukan yang setelah berubah, bukan sin, tapi cos. Nilai cos positif. Kita jumlahkan 3 ditambah 3 hasilnya 6. Nolnya tetap. Nah, jadi sin 60 itu nilainya setengah akar 3. Bisa dilihat di tabel di samping ya. Dan ini juga seharusnya adik-adik semua udah di luar kepala nih nilai-nilai dari sudut trigonometri. Gitu. Oke, kita coba lanjut ke soal yang keempat. Nah, Kak, kalau misalkan dia tan atau kot bisa nggak? Ya bisa. Tidak hanya sin dan cos aja ya berlakunya, tetapi berlaku juga untuk tan, kot, sekan, dan kosek. Nah, kita perhatikan bahwa ini 240 itu berada di kuadran ketiga. Tan positif ya, jadi di sini tandanya positif. Setelah itu, karena di sini angkanya 2 itu genap, maka trigonometrinya tetap. Tan tetap kita tulis tan gitu. Kalau misalkan angka depannya ganjil, tan berubah jadi kot ya. Nah, tinggal kita jumlahkan 2 ditambah 4, 6. Angka di belakangnya kita tulis, berarti tan 60 derajat. Berdasarkan tabel, tan 60 derajat itu nilainya akar 3. Oke, mudah ya, hanya 2 langkah saja. Tapi harus menguasai dulu syarat-syaratnya. Oke, kita lanjut ke soal kelima. Nah, Kak, kalau misalkan soalnya itu di atas 360 bisa nggak? Ya, bisa ya. Bisa. Misalkan ini sin 495. Nah, karena 4 ini genap, sin tetap sin. 4 kalau kita tambah dengan 9 itu hasilnya 13, 5-nya tetap. Nah, ini bagaimana? Kok masih ratusan? Nah, kalau masih ratusan kita tetap jumlahkan lagi. Nah, 135 itu berada di kuadran kedua. Kuadran kedua, sin positif ya. Karena di depannya ini ganjil, angka 1 itu ganjil, maka sin berubah menjadi cos ya. Sin berubah jadi cos. Sehingga di sini kita tulis cos 1 ditambah 3 itu adalah 4, 5-nya tetap. Nah, nilai dari cos 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, bisa ya kalau di atas 360 sudutnya itu bisa tinggal kalian jumlahkan. Tetapi mungkin penjumlahannya itu berulang sampai 2 kali begitu. Karena hasil penjumlahan yang pertama menghasilkan sudut yang masih dalam bentuk ratusan. Jadi kalian jumlahkan ulang lagi. Oke, itu dia triknya. Nah, kalau sudah paham, silahkan kalian jawab soal nomor 6 ya, cos dari 315. Nah, silahkan dikerjakan menggunakan cara tadi. Nanti kalau ada yang dapat hasilnya, silahkan komen di kolom komentar. Oke, kakak tunggu jawabannya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.